Ini bukan hanya sekedar intervensi. Ini adalah pendudukan yang berlangsung senyap tapi brutal. Setiap pekan serangan datang silih berganti menghantam kamp-kamp militer, infrastruktur sipil, dan wilayah perbatasan. Semua terjadi ketika Suriah masih sibuk menata reruntuhan. Israel menyerang saat lawannya masih terpincang. Dan yang lebih mengerikan, dunia seakan diam. Tidak ada pasukan PBB, tidak ada embargo, tidak ada sanksi. Yang ada hanyalah satu negara yang terus menekan dan satu negara yang terus berdarah. Di tengah kekuatan militer Suriah yang nyaris lumpuh, Israel masuk bagai pahlawan dengan dalih melindungi suku Druze di Suriah. Tapi apakah itu benar? Jawabannya tidak. Alasan kemanusiaan itu hanyalah topeng. Yang Israel incar bukan hanya milisi atau keamanan komunitas, tapi wilayah. Tepatnya dataran tinggi Golan dan pegunungan Hormon. Dua wilayah strategis yang sekarang dihuni oleh komunitas Druze. Dengan dalih melindungi, Israel membuka jalan untuk membentuk kantong sekretarian baru di selatan Suriah. Tujuannya untuk memecah Suriah dari dalam, melemahkan Suriah sampai tidak bisa lagi mengklaim wilayah yang sudah dicaplok. Proyek ini punya nama Koridor David, sebuah misi jangka panjang untuk menggambar ulang peta Timur Tengah dengan kekacauan. Tapi tak segampang itu. Di sini akan lebih rumit karena komunitas Druze tidak mau dijadikan pion. Para pemimpin Druze secara tegas menyatakan menentang rezim HTS bukan berarti mendukung normalisasi dengan Israel. Mereka menyerukan pemulihan hak-hak Suriah melalui diplomasi dan cara damai, bukan lewat bom, bukan lewat campur tangan asing. Sikap ini bertolak belakang dengan sikap Israel yang berupaya mencoba menjadikan suku Druze sebagai alat politik. Jangankan menjadi sekutu, mayoritas Druze Suriah justru menilai intervensi Israel menjadi ancaman bagi kedaulatan dan tatanan sosial mereka. Di saat ambisi terselip dalam kabut kepentingan, satu hal pun jelas. Serangan Israel ke Suriah memicu gelombang kecaman. Turki merilis pernyataan resmi yang menyebut aksi militer Israel ke Suriah sebagai aksi sabotase terhadap kemerdekaan dan stabilitas Suriah. Dewan Kerjasama Teluk yang berisi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab ikut mengecam keras. Sementara Uni Eropa memilih jalur diplomatik, menyerukan deeskalasi dan menghentikan kekerasan. Dan yang lebih menarik, suara penolakan justru datang dari kelompok Druze itu sendiri. Tokoh Druze di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel, yang diklaim punya ikatan kuat, justru menuntut Amerika dan Israel
atas kekerasan di Suriah yang dilakukan oleh geng HTS. Karena keduanya adalah yang mendukung rezim Az-Zar'a. Tokoh Druze Libanon bahkan secara terbuka meragukan niat Israel untuk melindungi. Bagi mereka, ini bukanlah perlindungan. Ini adalah penjajahan dengan dalih sektarianisme. Sebuah catatan yang tak bisa dihapus. Sejak rezim Bashar al-Assad tumbang, Israel bergerak cepat. Dalam waktu hanya 7 bulan, Israel telah melakukan 987 serangan udara dan arteri, 427 serangan darat, dan menduduki 180 km persegi wilayah Suriah. Catatan ini ditulis oleh Charles Liston. Ini bukan hanya sekedar intervensi. Ini adalah pendudukan yang berlangsung senyap tapi brutal. Setiap pekan serangan datang silih berganti menghantam kamp-kamp militer, infrastruktur sipil, dan wilayah perbatasan. Semua terjadi ketika Suriah masih sibuk menata reruntuhan. Israel menyerang saat lawannya masih terpincang. Dan yang lebih mengerikan, dunia seakan diam. Tidak ada pasukan PBB, tidak ada embargo, tidak ada sanksi. Yang ada hanyalah satu negara yang terus menekan dan satu negara yang terus berdarah. Konflik makin tak terkendali. Sebanyak 150.000 kaum Arab Badui kini dimobilisasi atas kemauan sendiri untuk melawan Druze yang mereka anggap sebagai proksi Israel. Sementara itu, pasukan keamanan Suriah kembali ke kota Suwaida yang mayoritas penduduknya Druze, mencoba meredam pertumpahan darah. Tapi bara yang paling dalam dari sekedar konflik etnis adalah Amerika mulai menjauh dari Ahmad Az-Zar'a al-Jawlani. Padahal saat penggulingan rezim Bashar al-Assad, Amerika bersama Zar'a. Suriah kini benar-benar terpecah dan Israel kembali menggunakan taktik andalannya. Gunakan minoritas sebagai alasan untuk menghancurkan negara target. Namun tidak semua diam. Turki justru menyatakan dukungannya terhadap Ahmad Az-Zar'a al-Jawlani. Karena bagi mereka dan banyak negara di kawasan, Israel hanya mengerti satu bahasa: kekerasan. Gencatan senjata antara Suriah dan Israel sudah disepakati. Namun, akankah Suriah akan bertahan? Atau peta Timur Tengah akan digambar sekali lagi?